Perkenalkan, nama saya Yuli Damayanti. Saya mahasiswi jurusan Astronomi Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar tata hukum. Pada video kali ini, saya akan membahas 4 materi. Yang pertama mengenai pengertian pengantar hukum Indonesia atau PHI dan pengertian pengantar ilmu hukum atau PIH. Yang kedua mengenai pengertian tata hukum Indonesia. Yang ketiga mengenai sejarah tata hukum di Indonesia. Dan yang keempat mengenai pembinaan hukum nasional. Oke, langsung aja kita bahas materi yang pertama mengenai pengertian pengantar hukum Indonesia atau PHI dan pengantar ilmu hukum atau PIH. Jadi, PHI mempelajari mengenai keseluruhan hukum positif Indonesia. Nah, hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan PIH mempelajari mengenai keseluruhan hukum dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku di suatu negara dan masa tertentu. Atau dengan kata lain, PIH merupakan pengetahuan mengenai hukum secara umum. Selanjutnya mengenai pengertian tata hukum. Tata hukum sendiri berasal dari bahasa Belanda yakni rechtsorde atau susunan hukum. Dengan demikian, tata hukum berarti susunan hukum yang terdiri atas aturan hukum yang berlaku selama adanya pergaulan manusia yang berkembang. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu dan wilayah tertentu disebut hukum positif atau ius constitutum. Sedangkan tata hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang disebut ius constituendum. Ius constituendum biasa kita kenal dengan rancangan undang-undang. Ius constituendum dapat diubah menjadi ius constitutum baru disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Contohnya dapat kita lihat pada buku ke-1 tentang perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya kita bahas mengenai sejarah tata hukum di Indonesia. Sejarah tata hukum di Indonesia terdiri atas 2 tahap, yakni tahap pra-kemerdekaan dan tahap setelah kemerdekaan. Untuk tahap pra-kemerdekaan, yang pertama ada masa Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat dengan VOC, yakni pada tahun 1602 sampai 1799. Nah, sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia, yakni tahun 1596, hukum yang berlaku pada umumnya adalah hukum yang tidak tertulis atau hukum adat. Lalu setelah Belanda datang ke Indonesia dan membentuk suatu kongsi dagang yang dikenal dengan VOC, maka tata hukum yang berlaku adalah aturan yang berasal dari negeri Belanda itu sendiri dan aturan yang dibuat oleh gubernur jenderal yang berkuasa di daerah kekuasaan VOC tersebut, yang mana saat itu VOC diberi hak istimewa atau hak oktroy oleh pemerintah Belanda. Ditambah lagi dengan aturan yang tidak tertulis atau hukum adat yang berlaku bagi pribumi di daerahnya masing-masing. Yang kedua yaitu masa Besluiten Regerings atau BR yang terjadi pada tahun 1814 sampai 1855 yang terdiri atas peraturan tertulis yang dikodifikasikan, peraturan tertulis yang tidak dikodifikasikan, dan peraturan tidak tertulis atau hukum adat khusus yang berlaku bagi orang yang bukan golongan Eropa. Yang ketiga adalah masa Regeringsreglement atau RR pada tahun 1855 sampai 1926. RR ini adalah peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dengan parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Indonesia. RR ini berbentuk undang-undang yang diundangkan yang isinya terdiri dari 130 pasal dan 8 bab yang mengatur tentang pemerintahan di Hindia Belanda, sehingga RR ini dianggap sebagai undang-undang dasar pemerintahan jajahan Belanda. Namun, RR mengalami perubahan pada tahun 1920 pada pasal-pasal tertentu, sehingga dinamakan RR baru yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1920 sampai tahun 1926.
Dalam pasal 75 RR, golongan penduduk yang mulainya 2 golongan diubah menjadi 3 golongan, yakni golongan Eropa, Timur Asing, dan Indonesia atau pribumi. Pada tanggal 23 Juni 1925, RR atau Regeringsreglement diubah menjadi Indische Staatsregeling atau ES atau Peraturan Ketatanegaraan Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Tata hukum yang berlaku pada saat itu adalah tata hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis atau hukum adat yang sifatnya masih pluralistis khususnya dalam hukum perdata. Yang kelima adalah masa kependudukan Jepang. Pada masa ini, pelaksanaan tata pemerintahan di Indonesia berpedoman pada undang-undang yang disebut Gunseirei melalui Osamu Seirei yang mengatur segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan pemerintahan melalui peraturan pelaksana yang disebut Osamu Kanrei. Peraturan Osamu Seirei berlaku secara umum. Osamu Kanrei sebagai peraturan pelaksana isinya juga mengatur hal-hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Selanjutnya yang kita bahas adalah sejarah tata hukum Indonesia setelah kemerdekaan. Yang pertama pada tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, tata hukum yang berlaku adalah semua peraturan yang telah ada dan pernah berlaku pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan produk-produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua yaitu tahun 1949 sampai 1950. Berdirinya negara Republik Indonesia Serikat yang sebagai hasil konferensi Meja Bundar 1949, maka berlaku pula Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS. Dan tata hukum yang berlaku pada saat itu adalah tata hukum yang berlaku pada masa sebelumnya dan produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah RIS selama kurun waktu 27 Desember sampai 16 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu tahun 1950 sampai 1959. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke negara kesatuan dan undang-undang yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku sampai 4 Juli 1959. Tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ditambah dengan peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintah negara tersebut. Yang keempat yaitu pada tahun 1959 sampai sekarang. Setelah keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang berlaku pada masa sebelumnya dan dinyatakan masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal 1 dan 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Ditambah dengan berbagai peraturan yang dibentuk setelah dekret tersebut keluar. Materi selanjutnya mengenai pembinaan hukum nasional. Pembinaan hukum nasional adalah seluruh usaha penanganan hukum di Indonesia yang meliputi segala aspek. Program pembangunan hukum nasional dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi berbagai isu strategis dan global secara cepat. Perlu diantisipasi agar penegakan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan. Yang kedua, pembentukan hukum dalam menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan jurisprudensi dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu, terutama yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya, yang bertujuan untuk memperkuat lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana terpadu, sebagai upaya mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan. Yang keempat, peningkatan kualitas profesi hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan profesional aparat penegak hukum, meliputi hakim, polisi, jaksa, petugas pemasyarakatan, dan para praktisi hukum lainnya.
Yang kelima yaitu peningkatan kesadaran hukum dan HAM yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya tapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.